Oke. Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel AutoNet Max. Ketemu lagi dengan saya Satria Katana, reviewer cabang Surabaya. Dan kalian udah lihat tadi ya di intro, udah lihat di thumbnail dan juga udah lihat di judul di bawah. Kali ini kita akan membahas motor lagi. Kalau kemarin udah Suzuki Bandit, kita sekarang bahas dari Yamaha. Dan ini adalah naked bike terbaru dari Yamaha. Ya terbaru karena sampai sekarang Yamaha belum bikin yang baru lagi ya. Jadi motor ini udah di launching dari akhir 2019 kemarin dan motor ini adalah ya ini si XSR 155. Oke, jadi kita akan bahas XSR 155 dan ini adalah unit pinjaman dari Surya Timur Sakti Jatim. Jadi STSJ ini adalah dealer resmi dari Yamaha di kawasan Jawa Timur. Tapi tenang aja buat teman-teman, karena review kita nggak akan dicampurin apapun dari pihak Yamaha. Jadi ini tetap pure, kita akan bahas plusnya dan juga kita akan bahas minusnya. Nah, XSR, agak belibet ya ngomongnya, agak susah ngomongnya ya. Dan dia pakai mesin 155, jadi sebenarnya mirip-mirip dengan saudara-saudaranya seperti MT-15, R15, dan juga dengan Yamaha Fiction. Karena mesinnya 155cc VVA. Kita akan coba nanti gimana ya impresinya mesin motor ini. Tapi kita mau bahas dulu namanya dulu nih, XSR. Sebenarnya ini adalah nomenklatur baru ya. Jadi XSR itu ada di tipe 700 dan juga ada di tipe 900. Nah, 155 ini adalah versi yang ketiga, yang paling baru dan paling kecil yang ada di Indonesia. Dan XSR 155 ini mengusung konsep itu neo modern. Atau kalau di Honda tuh bahasanya neo sport ya. Jadi neo itu artinya baru, tapi juga retro. Jadi ini semacam crossover ya. Atau mungkin ini dari namanya. X itu kan biasanya kalau di mobil tuh crossover artinya. Jadi XSR, crossover, S-nya sporty, R-nya retro. Mungkin seperti itu ya. Ini cocok logi aja sih. Ini motor ya. Desainnya itu retro modern, jadi nggak melulu retro, nggak sepenuhnya retro. Mungkin kalau dari merek sebelah, W175 itu kan bener-bener retro klasik tuh. Tapi kalau motor ini sebenarnya bukan sepenuhnya retro klasik. Motor ini adalah retro modern, jadi masih ada elemen modernnya, dicampurkan dengan elemen retro. Pertama, dari depan itu dia pakai lampu bulat. Jadi inget-inget 10-20 tahun yang lalu ya motor-motor naked tuh masih lampu-lampunya bulat. Tapi lampunya walaupun bulat, dia pakai lampu LED. Jadi lampunya tuh yang bulat tuh kayak dibagi dua. Sisi bawah itu ada lampu dekat, sisi atasnya ada lampu jauh. Dan di bagian atas itu ada LED DRL, itu modelnya membulat gitu, setengah membulat gitu. Dan terus terang lampu LED putih ini kalau malam cukup bagus sih. Dan kalau kalian perhatikan di sisi tengah tuh ada kayak krom-kroman gitu, ada lambangnya XSR. Jadi cukup cantik. Nah, walaupun dia lampunya utamanya itu LED semua, tapi lampu seinnya dia belum LED ya, lampu seinnya dia masih bohlam dan shape-nya, bentuknya itu nggak kayak Fiction dan kawan-kawan. Malah shape-nya itu persis kayak punyanya Yamaha Bison yang lama ya. Jadi mungkin ini elemen retronya di sini ya. Kenapa nggak bulat sekalian sih, nanggung ya? Nah, selain itu, kalau kita perhatikan di depan ini kelihatan keker ya, karena dia pakai USD dan diameternya 37 mm. Dan jujur aja, waktu kita udah nyobain motor ini, sebenarnya USD-nya cukup empuk sih, cukup enak buat dipakai. Selain itu, dia pakai kaki-kaki depan, bannya yang depan itu lumayan gede. Dan ini kalau kalian perhatikan kembangannya ini ala-ala dual purpose nih. Ya emang dual purpose sih sebenarnya. Dia dengan lebar 110/70 di sisi depan aja. Dan itu termasuk gede loh. Dia pakai cakram, itu yang lansirannya Akebono, 2 piston. Dan juga, dia kalau kalian lihat, dia tuh dari sisi depan itu bener-bener kayak telanjang gitu ya. Kayak speedometernya tuh nggak ada covernya dan lain-lain, jadi bener-bener kayak motor yang zaman dulu banget. Walaupun memang masih ada beberapa elemen yang modern. Dan kalau kalian perhatikan spakbor depannya, dia modelnya keren sih ya. Tapi itu plastik, dan plastiknya jujur aja kualitasnya kurang begitulah. Dan paling nggak dia posisi plat nomornya udah di bawah lampu, jadi nggak gini lagi ya, nggak kayak itu kompresan. Nah sekarang kita geser ke sisi samping. Nah untuk bagian samping ini detailnya ada banyak yang menarik. Pertama, kalau kita perhatikan ya, dia pakai tangki itu yang model kayak motor-motor jadul. Jadi tangkinya itu nggak tinggi, dia lebih mendatar ke bawah gitu. Model tetesan air lah bahasanya. Dan sayangnya bukan tangki asli, itu kondom ya. Jadi itu
plastik. Dan selain itu dia pakai tutup tangkinya model rata dan ada kuncinya. Jadi lumayan lah, itu ada elemen modernnya ya di sana. Nah, dia nggak ada shroud ya, tapi dia ada ornamen agak kotak gitu dari plastik juga buat nutupin beberapa kabel-kabel dan yang lainnya. Dan dia pakai rangka itu model yang delta box, atau bahasa teknisnya perimeter frame ya. Ya kelihatan bulky tapi ayolah ini motor retro, tapi kenapa kok nggak pakai yang mungkin tralis dan gimana biar lebih retro lah ya. Ya tapi emang basisnya juga dari MT-15 dan juga Fiction, jadi ya kita nggak bisa komentar terlalu banyak sih emang di sana. Nah, kalau kalian perhatikan juga dia pakai stang itu yang model baplang, jadi fatbar gede banget dan itu termasuk lebar yang akan berpengaruh juga terhadap impresi kita waktu nyobain nantinya ya. Motor ini juga punya undercrowl ya di sisi bawah, warnanya juga senada warna hitam, tapi ya plastiknya juga ya begitulah ya, nggak terlalu gimana-gimana banget. Dan juga dia punya pendingin itu cair, tapi kalau kalian perhatikan radiatornya ini nggak ada covernya. Jadi kalau kita lagi jalan, apalagi motor ini agak-agak semi dual purpose gitu ya, jadi mungkin bisa juga diajak main tanah dikit-dikit. Jadi kalau radiatornya kena kerikil atau gimana, agak ngeri-ngeri juga ya sebenarnya. Nah, dia pakai footstep juga yang model bisa ditekuk, dan dia juga udah nggak ada ini ya, nggak ada kickstarter. Tapi sayangnya untuk sebuah motor yang nggak punya kickstarter, dia juga nggak punya voltmeter. Jadi sekali lagi ini agak ngeri-ngeri sedap juga kalau akinya tiba-tiba shock gitu ya. Nggak bisa diapa-apain. Nah, yang menarik juga ada di joknya. Joknya ini dia model tandem. Jadi sebenarnya sama sih sama dengan Fiction dan juga MT-15. Tapi mungkin ada sedikit perbedaan di sisi subframe ya. Apalagi kalau dibandingin dengan R15 yang dia model speed seat. Nah, karena dia jok tandem otomatis ergonominya juga pasti lebih enak buat boncengan. Dan jujur aja bentuk joknya ini bisa dikatakan keren juga, dan ini menambah aura retronya. Apalagi kalau kalian beli yang warna silver, joknya itu warnanya coklat, menarik sih. Dan dia ada ornamen tuh warna silver itu. Ini sebenarnya agak turunan dari kakak-kakaknya yang cc-nya lebih gede ya. Ada ornamen silver seperti itu. Nah, di bagian belakang ini sebenarnya cukup minimalis ya, nggak terlalu banyak ornamen yang bisa kita lihat. Tapi at least lampu belakang yang model bulat itu udah LED, jadi sama dengan lampu depan yang juga sudah LED. Tapi sayangnya sama aja, lampu belakang sennya juga sen bohlam yang modelnya kayak punyanya Bison itu ya. Ya sayang aja sih, kenapa nggak langsung ambil punyanya mungkin motor-motor yang lebih gede gitu ya, yang lebih shape-nya lebih bagus, atau dibuat bulat lah sekalian, biar keren ya. Nah, di bagian belakang juga dia ada spakbor yang ukurannya sebenarnya nggak terlalu gede, tapi secara desain kayaknya kurang match ya sama buritanya ya. Coba kalau lebih match, lebih bagus gitu, mungkin lebih keren lagi sih belakangnya motor ini. Dan di bagian belakang dia pakai cakram juga, dan cakramnya dia model yang sama aja, belum pedal disc, sama seperti sisi depannya, dan dia pakai kaliper single piston, lansirannya Nissin. Nah, di belakang dia pakai kaki-kaki yang juga gede, 140/70. Jadi kalau kalian perhatikan, depan 110, belakang 140, sebenarnya ini kayak motor 250 ya. Tapi dengan mesin 155 saja. Jadi sebenarnya kaki-kakinya motor ini sih yang keren, selain shape-nya dan tampilannya. Dan dia juga pakai swing arm itu yang model banana, dan bahannya juga aluminium. Jadi sama persis dengan R15 dan juga dengan MT-15. Dan ini menarik banget sih sebenarnya. Nah, tadi kita udah bahas ya plusnya apa aja, jadi yang bagus-bagus dari motor ini apa aja udah kita bahas. Sekarang waktunya kita bahas minusnya. Ya namanya motor nggak mungkin sempurna lah, pasti ada minusnya. Dan biar kita lihat minusnya lebih deket, saya akan coba deket ke motor ini ya. Oke, kita mau bahas minusnya ya di motor ini. Yang pertama, tadi seperti yang saya sebut, ini plastik. Dan jujur aja kualitas plastiknya nggak kayak Yamaha yang dulu-dulu ya. Yamaha sekarang tuh plastiknya agak sedikit kurang, apalagi di bagian sini nih. Ini agak sedikit letoy dan ternyata tipis juga, nggak terlalu tebel. Tapi entah ya, apakah emang dibikin sengaja kayak gini untuk cost down atau emang dibikin biar fleksibel? Itu cuma Yamaha yang tahu ya. Dan selain itu dia pakai spion yang kenapa nggak sekalian gitu ya? Udah lampu bulat, dia pakai speedometer bulat, kok ini nggak bulat aja sekalian, nanggung gitu ya. Dan selanjutnya ada di ergonominya. Kita coba sekalian ya. Nah, ini tinggi. Jadi tinggi joknya itu 810 mm atau 81 cm. Sebagai gambaran,
motor yang adventure seperti Kawasaki Versys itu tinggi joknya itu adalah 815. Dan ini 810 cuma beda 5 mili. Dan 5 mili itu nggak terlalu jauh bedanya. Jujur aja ini buat saya yang tingginya 169 cm ini jinjit balet ya. Ini jinjit. Dan selain itu stangnya cukup lebar. Jadi kalau kalian nggak terlalu biasa dengan motor yang stangnya lebar, mungkin agak sedikit kagok ya. Dan posisi stangnya dia agak pendek. Jadi kita badannya agak sedikit maju ya. Jadi nggak full di pinggul berat bobotnya kita. Jadi juga ketanggung sedikit di tangan. Jadi kalau lama-lama mungkin tangan di telapak ini akan sedikit pegel ya. Tapi at least dia kakinya posisinya enak. Karena dia motornya agak tinggi ya. Jadi kakinya cukup enak, nggak terlalu nekuk. Dan posisi seperti ini tuh bener-bener posisi yang kelihatan gagah banget sih. Tapi lama-lama juga capek juga ya. Dan stang yang lebar ini kalau kita buat handling sih bagus, bisa slap slip. Tapi karena stangnya juga lebar, kadang kalau kita slap slipnya agak mepet juga agak ngeri sih. Takut nyerempet aja ya. Nah, joknya ini tadi seperti yang saya bilang ini keren ya. Dia model-model retro gitu, tapi sebenarnya joknya ini nggak empuk ya. Lumayan keras malahan. Dan kalau kalian lihat di websitenya Yamaha itu ada fitur hazard, lampu hazard maksudnya. Tapi di sini tuh nggak ada. Jadi yang salah yang mana? Nggak tahu ya. Mungkin ya Yamahanya mungkin salah masukin di websitenya. Nah, kebetulan mumpung kita lagi naik di atasnya, kita juga akan bahas si panel instrumennya di depannya. Oke, kita lihat ke bagian kokpitnya ya, kokpitnya motor ini. Pertama, di stang, dia itu ada beberapa switch ya. Yang pertama tuh, ini switchnya kill switch gini, tapi jadi satu dengan starter. Jadi, dia bisa di starter ke bawah gini ya. Sedangkan kalau kita matiin tinggal ke atas gini doang. Sedangkan di sisi kiri dia itu ada saklar lampu high beam sama low beam, ada klakson, ada lampu sein, dan ada pass beam di sini. Dan ini kalau kalian perhatikan bentuknya sebenarnya kayak motor-motor zaman dulu ya. Jadi ini mungkin elemen desain retronya di sini. Nah, selain itu dia pakai panel instrumen, speedometer lah ya, mungkin orang lebih kenalnya itu model bulat gini. Dan ada yang bagus karena tombol-tombolnya tuh ada di sebelah kiri kanan. Jadi kalau mungkin kalian pertama kali nyoba motor ini bingung ya mau ganti trip A, trip B dan lain-lain tuh ternyata ada di sebelah kanan kiri. Secara desain bagus, tapi secara fungsionalitas ya agak kudu ngerai ya buat akses ke tombol ini. Dan isinya panel instrumennya apa aja ntar kita coba waktu kita jalan ya. Apa aja yang ada di panel instrumen ini. Selain itu dia pakai kunci itu yang masih model ya gini lah ya, kunci zaman dulu. Ya mungkin ini retro, udah termasuk retro ya, karena beberapa motor yang di bawah 30 juta atau 30 juta lebih sedikit sudah keyless. Bahkan matic-maticnya Yamaha juga rata-rata udah keyless. Nah, karena dia kuncinya lumayan panjang ya, dan di sini ada elemen yang plastik warna black dove gini, black glossy maksudnya. Jadi ini rentan baret ya, kalau kita kena-kena gini bisa baret. Jadi agak harus hati-hati, apalagi kalau kalian pakai gantungan-gantungan yang bahannya keras. Nah, kita kontak on dan starternya gampang, cuma tinggal ke bawahnya. Udah nyala. Oke, kita akan coba gimana impresinya motor ini waktu kita bawa jalan. Yuk kita jalan. Oke, kita mulai jalan naik si XSR 155, Yamaha XSR 155. Kita udah di gigi 3 dan VVA-nya udah nyala karena udah 7500 ya. Dan tenaganya itu enak. Jadi ada indikator VVA-nya ya. Jadi kalau di bawah 7500 tuh VVA-nya mati. Lalu kalau kita udah geber di atas 7500 itu indikator VVA-nya nyala. Yang artinya teknologi ini mulai bekerja untuk memperpanjang nafas dari motor ini. Jadi sebenarnya motor ini tuh kan motor SOHC ya, SOHC, dan dia itu near square sebenarnya. Bor carry stroke-nya nanti kita akan lampirkan ukurannya berapa, tapi secara ukuran itu near square, yang artinya sebenarnya performa motor ini di putaran bawah sampai menengah itu bagus, tapi biasanya atasnya agak kempos ya, putaran atasnya. Nah, VVA ini membantu untuk menambah panjang nafas motor ini di putaran yang lebih tinggi. Makanya kenapa kok VVA itu baru aktif di putaran
sekitar 7.500-an. Nah, teknologi ini membuat katup variabel atau katupnya dari mesin motor ini itu kalau kita lagi jalan santuy, jalan pelan-pelan gitu ya, muter-muter, mungkin nggak terlalu kenceng, dia bukan katupnya itu akan ya standar-standar aja, kecil, nggak terlalu gede. Tapi begitu kita masuk putaran mesin yang tinggi, yang artinya kita bakal ngebut, nah si VVA ini akan membuka katupnya itu menjadi lebih besar. Jadi dia akan punya tenaga yang lebih nendang, nafasnya lebih panjang dibandingkan dengan motor SOHC pada umumnya. Nah, dia udah 7 ribuan ini dia langsung nyala ya VVA nya ya. Tenaganya tuh langsung berasa ada perbedaan dibandingkan kalau nggak ada ya. Kalau nggak ada sih SOHC near square, pastinya dia di putaran-putaran tinggi tenaganya nggak akan nyampe lah. Nah, selain mesin, yang menarik di motor ini adalah kaki-kakinya. Seperti yang tadi sempat saya singgung, dia tuh pakai USD di sisi depan yang performanya tuh bagus, cukup empuk. Dan di belakang dia pakai monoshock atau bahasanya Yamaha tuh monocross ya, dengan link yang setelah dicoba itu bantingannya cukup keras. Ya mungkin menyeimbangkan dengan sisi depannya ya. Mungkin kalau boncengan akan lebih enak ya ketika bantingannya, si suspensinya. Nah, untuk pengereman di sisi depan dia pakai dual piston dengan cakram pastinya. Di belakang single piston 4 cakram, yang depan buatannya Akebono, sedangkan belakangnya dia Nissin. Yang secara performa ya nggak ada yang perlu dikomplain sih. Yang sisi depan dia sigap, yang belakang cukup halus, cukup empuk untuk pengereman. Jadi perpaduan yang saya rasa bagus untuk dalam kota. Oh ya, Yamaha juga memberikan fitur yaitu adalah assist and slipper clutch. Dimana ini sebenarnya kalau menurut kami agak sedikit gimmick ya fiturnya, tapi kita lihat positifnya aja untuk orang-orang yang mungkin baru pertama kali naik dari kelas motor matic atau motor bebek, dan mungkin masih awal-awal pakai motor manual berkopling. Assist and slipper clutch ini akan membantu karena assist membuat koplingnya jadi enteng, empuk. Dan slipper clutchnya kalau kita harus late braking atau mungkin downshift, itu akan membantu agar engine brake-nya nggak terlalu lebay. Tapi sekali lagi, ini motor 155 cc, torsinya nggak gede-gede amat. Sebenarnya assist and slipper clutch-nya lebih menjurus ke gimmick sih. Ya begitulah. Nah, berikutnya untuk ergonomi. Awalnya saya mengira motor ini akan relax, tapi ternyata tidak. Nggak banget lah, tapi nggak sampai nunduk banget, nggak seperti saudaranya R15. Motor ini masih lumayan relax, tapi ada tapinya. Stangnya dia kan baplang nih, stangnya dia ini lebar, jadi tangan kalian tuh kebuka lumayan lebar. Untuk handling, pasti stang yang lebar gini lebih enak ya, lebih agile. Untuk belok-belok juga enak. Sedangkan kalau kita mau slip-slip, ini yang kadang agak bikin deg-degser ya. Apalagi kalau kalian biasanya pakai bebek atau matic yang stangnya nggak terlalu lebar, jadi slap-slip gampang. Kalau pakai motor ini tuh slap-slip kadang agak mikir-mikir karena stangnya ini lumayan lebar. Dan ada catatan, sebenarnya kami nggak mengira kami akan merasakan ini, tapi setelah dicoba baru berasa, yaitu ada di getaran. Nah, mungkin pekerjaan rumah dari Yamaha adalah untuk meminimalkan getaran di stangnya motor ini. Setelah kita perhatikan di triple clamp-nya ini, itu nggak ada rubbernya, dan jalunya ini kecil dan kayaknya kurang bagus ini si jalu alias si balancernya ini. Mungkin kalau diganti yang lebih kuat mungkin akan lebih bagus ya menahan getarannya. Ini getarannya sih lumayan. Lalu untuk keiritan bahan bakar, harusnya ya SOHC near square itu bahan bakarnya harusnya irit. Tapi kan ada tapinya lagi. Waktu kita coba motor ini sekitar 200-an
kilometer ya, 214 215 kalau nggak salah. Kalau kita coba full to full itu ada di angka 43,08, ya 43 lah ya, kilometer per liter. Standar aja untuk motor 150, nggak spesial. Jadi secara konsumsi BBM nggak ada yang wah banget, tapi masih tergolong irit untuk motor 150 cc. Nah, yang menarik kalau kita lihat di MID-nya sekarang menunjukkan angka 45,8 km per liter. Jadi ada simpangannya ya, dan ya ini hal yang wajar. 43 ke 45 ada selisih 2 kiloan, hampir 3 kiloan. Dan ada satu hal lagi yang mau saya soroti, yaitu adalah pride dari motor ini. Jujur aja, waktu kita naik motor ini dan pakai selama 1 mingguan, banyak banget orang yang tanya, ini motor apaan? Lalu kalau kita parkir juga banyak yang ngeliatin, dan gak sedikit juga yang tanya, ini motor apa? Dan jujur aja itu menambah kesan pride, gengsi lah ya, kepada si pengguna atau si yang punya motor ini. Dan kalau kalian beli motor di harga yang sama, mungkin 35-36 jutaan, rata-rata itu sih motor yang lumayan banyak ya penjualannya. Apalagi dari merek sebelah itu larisnya banyak banget. Dan itu nggak bisa kalian beli di motor-motor lain. Jadi berasa kayak Vespa loh, menambah pride dari penggunanya. Dan bener aja motor ini jadi berasa lebih ke lifestyle daripada daily use ya. Orang yang beli motor ini mungkin lebih karena dipakai secara penampilan ya, jadi fashion sih, dibandingkan jadi konsumsi harian. Tapi ya kalau pakai harian pun nggak masalah. Konsumsi BBM-nya masih oke, ergonominya memang harus belajar, harus membiasakan diri, tapi sisanya nggak ada masalah. Fiturnya oke, pengendaraannya, handlingnya juga enak buat perkotaan. Jadi so far memang nggak ada masalah berarti untuk motor ini, untuk menggunakan harian. Baiklah, kita udah nyobain si motor ini ya. Lalu, apa kesimpulan dari XSR 155? Pertama, motor ini tuh dengan bandrol sekitar 36,58 di Jakarta on the road, itu menjadi salah satu motor naked yang harganya lumayan ya untuk kelas 150 cc. Enggak sih, 155 ya. Dia curang tambah 5 cc ya. Nah, kalau dibandingkan dengan R15, motor itu lebih mahal. Dan ini sedikit anomali ya, karena biasanya motor fairing itu lebih mahal daripada motor naked. Tapi, ya motor ini lebih mahal malahan. Lebih mahal sekitar hampir 600.000. Ya, balik lagi, ada satu hal yang dijual oleh motor ini yang bahkan saudaranya seperti MT-15 atau R15 itu nggak bisa kasih. Dan itu adalah pride. Mungkin sama dengan kalau kalian beli Vespa, Piaggio, dan kawan-kawan, itu waktu kalian bawa di jalan, waktu kalian parkir dan lain-lain, orang tuh akan merhatiin motor ini. Ini motor apaan gitu ya. Dan ini pengalaman aja ya, faktanya waktu kita bawa motor ini keliling-keliling, waktu kita ke parkir di mana itu banyak banget orang yang ada yang tanya, dan gak sedikit juga yang lihatin gitu, ini motor apaan. Dan itu adalah salah satu yang bisa kalian dapatkan kalau kalian beli motor ini. Pride, gengsi, yang mana nggak bisa ditawarkan oleh motor-motor street bike yang lainnya. Nah, selain itu, motor ini secara mesin, performanya bisa dikatakan juga untuk dalam kota itu udah lebih dari cukup. Dan VVA yang digunakan di motor ini juga menambah panjang nafasnya hingga sampai ke 7.000, 8.000, 9.000, bahkan limiternya sampai di 11.000. Jadi untuk dalam kota atau mungkin sedikit keluar kota, motor ini terbilang cukup, bahkan mungkin lebih dari cukup. Tapi emang ada beberapa catatan yang perlu kalian pertimbangkan untuk membeli motor ini. Pertama tadi harganya nggak murah ya, dan dengan harga yang lumayan itu, kalian masih mendapatkan beberapa catatan seperti yang kami sudah sebutkan yang lain, seperti yang tadi ya. Seperti kuncinya masih belum keyless, lalu kualitas plastiknya juga ya begitulah, dan ya ada beberapa catatan lain yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Tapi at least yang ditawarkan motor ini itu terbilang cukup bagus. Pertama, dia pakai USD, dia pakai lampu LED depan belakang, speedometernya cukup lengkap walaupun bentuknya sederhana, lalu kaki-kakinya juga bagus. Yang depan dan belakang juga ukurannya cukup besar, dan dia pakai
swing arm model banana dan bahannya aluminium. Dia juga pakai suspensi monocross ya dengan link. Dan secara looks ini enak dipandang. Tapi apakah worth it untuk membayar 36 juta untuk motor ini, itu kembali kepada kalian dan kebutuhan kalian. Kalau kalian emang cari motor yang emang eye catching di jalan dan juga orang pasti membuat motor ini jadi pusat perhatian, ya kalian beli motor ini. Tapi kalau kalian emang mau cari motor yang dipakai harian, yang ergonominya enak, relax, mungkin kurang cocok ya dengan motor ini karena dia posisinya agak sedikit nunduk. Yes, jadi inilah motor dengan pride, motor dengan gengsi. Dan mungkin itulah yang menyebabkan pasar motor ini itu segmented banget ya. Waktu banyak orang itu kepingin XSR ini masuk ke Indonesia, itu hype-nya waktu di Thailand di launching itu hype-nya gede banget ya. Begitu masuk ke Indonesia, jujur aja kayak flop jadinya. Kayak kita udah lihat motor ini tuh dari akhir 2019, tapi coba kalian perhatikan di jalan. Berapa banyak sih kalian bisa lihat motor ini? Padahal motor ini tuh eye-catching banget ya. Kalau kalian di jalan, lihat di jalan tuh kelihatan, oh ini XXR. Udah gampang banget buat mengenalinya, tapi di jalan juga nggak terlalu banyak. Mungkin itu juga yang jadi catatan dari Honda, kenapa mereka tidak memasukkan CB150 X-Motion. Karena X-Motion aja di Thailand harganya 40 jutaan. Apalagi masuk ke sini, mungkin meskipun di lokal kan itu harganya nggak akan terpaut jauh dengan motor ini. Dan itu yang menjadi catatan. Karena motor ini jelas bukan motor untuk volume maker. Oke, jadi itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you banget yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa buat kalian suka video ini boleh like dan juga komen di bawah, kita mau diskusi pun ayo-ayo aja. Buat kalian yang baru join ke channel kita, boleh subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi, kalau kita punya video-video baru, kalian bisa dapat notifikasi. Jangan lupa juga mampir ke Instagram kita di @autonetmax dan juga ke website kita di autonetmax.com karena kita punya banyak berita terkait otomotif setiap harinya. Oke, itu dulu dari Autonet Max kali ini ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Bye-bye. Jadi kita dapat pinjaman unitnya dari Suryati Mursakti.